Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini al-qubul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dunya wa al-bayti wa jami'i ibadillah as-salihin. Khususan ilmuhi sayyidina al-imam al-habib Hasan bin Ja'far al-Barzanji wa al-syekh Muhammad Nawawi al-Bantini wa jami'i masyayikhina wa alimina wa asatidina wa jami'i ahli tayyib zawal jibaka wa al-laqiyah wa al-jannah fil jannah wa yafa'una bi-salati wa al-wari wa al-fahdi wa khusri fid-din wa dunya al-akhirah wa yahmina bi-himayatihi wa anna Allah yarzuquna al-futuh wa al-nur wa al-rusuq wa salih al-jasad wa al-ruh wa tabat al-nasuh ala hadinihi wa ala man bisallam salih wa ila hadratin nabi al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رضي الله عنه وفرض عليه قيام بعض الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإيجاب الصلاة الخمس في ليلة مسرى. Kita menyambung sedikit kitab Barzanji. Kemudian kata Imam Hasan, Nabi itu dulunya difardukan sembahyang malam. Dalilnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu aw zid 'alaihi warattil Qur'ana tartila. Nah, ayat itu duluan turun. Lalu Nabi itu sembahyang malam. Sembahyang malam itu wajib bagi Nabi. Dan sahabat pun demikian. Karena ayatnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan awin kus pakai au. Nah, jadi bisa saja tidak full setengah malam atau lebih auzid alaih atau lebih setengah malam. Nabi melaksanakan itu dan beserta para sahabat. Sampai yang demikian itu membuat bengkak kaki para sahabat dan Nabi pun demikian bengkak. Soalnya setengah malam sembahyang. Nah, itu. Kemudian ayat lain turun faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Ini namanya ayat nasikh. Jadi yang tadi mansuh. Di dalam Al-Qur'an itu ada ilmu khusus masalah nasikh mansuh. Nah, jadi ayat tadi itu dihapus. Kemudian yang diperintahkan bangun malam juga tapi bukan semalaman sembahyang. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca Quran semampu-mampunya. Nah, itu tadi. Jadi ini amalan bangun malam. Baca tadarus Quran setengah lembar. Bila kurang cukup selembar. Bila masih kurang setengah juz. Nah, atau kurang lagi kayak Imam Syafi'i satu khatam. Nah, dari satu juz sampai juz 30. Nah, itu bangun malam. Wa aqimus shalah. Aqimus shalahnya tidak wajib. Kalau mau sembahyang ya silakan sembahyang. Nah, yang bagus itu sembahyang baca Quran. Nah, itu. Jadi dapat dua-duanya. Ini cerita tentang keadaan Nabi dulu. Kemudian ada lagi wa furida alaihi raka'atani bil ghadat wa raka'atani bil 'ashiyah. Nabi dulu mengerjakan salat bukan 5 waktu, tetapi 2 waktu saja, pagi dan sore. Pagi dan sore. Bil ghadati wal 'ashiyah. Mana ini dalilnya ini? Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Itu firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyangnya bukan 5 waktu, tapi 2 waktu saja, pagi, sore. Kemudian thumma nusikha bi ijabil salatil khamsi fi lailatin masra. Kemudian ayat itu dimansuh lagi dengan perintah yang lain ketika Nabi Isra dan Mi'raj dapat perintah sembahyang 5 waktu. Yang tadi tidak wajib lagi, yang wajib 5 waktu pulang. Kapan itu didapat waktu malam Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Habis. Kemudian kita masuk ke sejarahnya. Wa mata Abu Thalib fi nisfi Syawal minal 'ashirah wa 'azumat bi mautihi ar-raziyatu
wa talathu Khadijatu thalathati ayyam. Kemudian sambungan yang semalam minggu lalu, Nabi ini kan sudah mulai diperintah Allah Ta'ala dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Terang-terangan, lalu banyak yang memusuhi, tetapi dibela oleh Abu Thalib. Ini kisah minggu lalu. Abu Thalib ini bahkan pernah musyawarah seluruh keluarga, akur kita menjaga Muhammad biarnya dakwah nyaman. Ada yang tidak akur, Abu Lahab. Nah, di antara keluarga ini paman Habib Abu Lahab. Nah, itu tidak setuju. Ya, aku biar aja Muhammad mau mati-mati ndak-ndaknya. Nah, itu. Selesai. Sampai masanya Nabi dakwah, sang penjaga Nabi ini Abu Thalib wafat, meninggal dunia. Mata Abu Thalib. Namanya panjang, habis umurnya mati. Meninggal juga Abu Thalib. Fi nisfi Syawal, kapan separuh daripada bulan Syawal, Ramadan Syawal. Setengah bulan setelah puasa, setelah Ramadan. Minal Ashirah 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi diangkat pada pada umur 40. Di sini dijelaskan kapan itu, tis'un wa arba'una sanah, di umur 49 tahun, wa thamaniyatu ashhur, dan 8 bulan, wa ihda asyara yauman. Telitinya orang itu mencatat nih. Kapan Abu Thalib mati, meninggal dunia? Pada waktu Nabi berumur 40 tahun, 8 bulan, 11 hari. Nah, itu. Catatannya seperti itu. Hampir 10 tahun juga, kalau hampir 50 tahun tuh. Hampir masuk umur 50 tahun. 10 tahun setelahnya menjadi kenabian. Kemudian wafatnya Abu Thalib, azumat bimautihi ar-raziyah. Mulai orang pengawal Nabi hilang sudah. Kan semalam kalau kita perhatikan Abu Thalib itu berucap, ada orang mau mengganggu Nabi, bunyi Abu Thalib, lihati anak onta itu lari pada ibunya. Kalau dia balik bukan kepada ibunya, berarti Muhammad bolehlah kau bunuh. Kalau masih pulangnya ke ibunya, berarti Muhammad milikku sudah itu. Nah, itu. Beliau membandingkan ke anak binatang, ya pikir binatang ini loh punya kasih sayang, aku pun juga punya kasih sayang, punya Abu Thalib kayak gitu maksudnya. Ini kan orang tidak punya ayah nih, akulah ayahnya. Nah, itu. Lihat di onta tuh, nah kalau dia pergi dari ibunya, anak onta balik ke mamaknya, berarti Muhammad ke aku. Kalau dia balik bukan ke ibunya, silakanlah bunuh Muhammad itu. Nah, itu sampai seperti itu Abu Thalib mengeluarkan statement. Itu. Kalau di syair beliau, wallah lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta usida fit turabi dabinan. Demi Allah, punya Abu Thalib. Sumpah demi Allah ya. Apa kata beliau? Tidak sampai kelompok mereka itu mengganggu engkau wahai Muhammad. Hatta usida fit turab, sampai aku ini ditimbun di dalam tanah. Apa artinya? Dafinan, dikubur. Mati aku baru kau boleh diganggu. Oh, subhanallah ya. Ini dukungan Abu Thalib. Dukungan Abu Thalib. Kita yakin pasti dapat rahmat Allah banyak ini. Abu Lahab aja positif masuk neraka loh, tapi dapat rahmat Allah di situ, berkat cinta dengan Nabi. Apalagi Abu Thalib, sekelas Abu Thalib nih pasang badan, aku milik yang menjaga Muhammad ini. Mau bunuh Muhammad, langkahi aku dulu. Nah, itu tadi. Fasda' bima tu'mar, fasda' bi amrik ma'alaika ghadhalah. Kalau gitu Muhammad silakan dakwah sepuas-puasnya. Mati banyak gangguan sudah. Mulai orang mengganggu Nabi Muhammad, mengganggu habis-habisan kepada Nabi Muhammad. Ar-raziyah, ay al-musibah. Kemudian kan Nabi Muhammad tidak dakwah kalau di luar Abu Thalib yang jaga ya. Kalau galau pulang ke rumah, siapa menghimungi? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini subhanallah. Bujur-bujur habis-habisan supaya Nabi ini bahagia. Kayak apa caranya? Itu kerjaan Khadijah dah. Kalau melihat Nabi ini sedih, beliau menghibur. Kalau lapar, dikenyangi. Itu kerjaan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah yang membela dari dalam, dari pihak keluarga ini, watalat
wafathu Khadijatu salasati ayyam. 3 hari setelah Abu Thalib wafat, menyusul Siti Khadijah pulang yang wafat. Apa ndak sedih kira-kira yuk? Ini keadaan Nabi kita di umur 50 tahun. Ini dua-duanya pendukung besar Nabi Muhammad SAW. Orang mau kelahi Abu Thalib. Di dalam Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah. Ada yang mengatakan bukan 3 hari tetapi 5 hari. Qila ba'da khamsi Ramadan. Ba'da khamsin fi Ramadan, bulan Ramadan. Ya, Siti Khadijah kan bulan Ramadan kalau ya mahawalnya kan. Itu. Wasyaddal bala' 'alal muslimin urah. Itu wasiknya dibuang. Wasyaddal bala' 'alal muslimina urah. Wasyaddal bala' 'alal muslimina urah. Wasiknya enggak ada itu. Kelebihan cetakannya. Wasyadda 'alal muslimina urah. Meninggal Abu Thalib, mulai pengacau. Meninggal Siti Khadijah, syaddal bala'. Syaddal bala' ini apa namanya? Bersangatan musibah terjadi bukan hanya kepada Nabi, bahkan kepada kaum muslimin. Wa awqa'at Quraisyun bihi sallallahu alaihi wasallam kulla adiyah. Nabi Abu Thalib hilang, Siti Khadijah hilang, seenak-enaknya Quraisy ini sudah membuli Nabi, mengejek Nabi, menghina Nabi, bahkan mau membunuh Nabi Muhammad. Tidak ada lagi pendukungnya, habis. Ya, makanya kita ini perlu juga dukungan gitu nah. Dukungan. Lamunnya kurang pendukung itu agak lambat sedikit pergerakan itu Nurul Aib. Minimal dukungan dari dalam. Punya orang Bahari itu. Arias becari. Nah, itu. Lah. Sidin masih lagi apa namanya? Merenungi. Jadi dukungan itu penting. Dukungan itu penting. Orang berdakwah itu penting didukung. Rasulullah didukung Abu Thalib, didukung Siti Khadijah. Jagaunya Abu Thalib, duitnya Siti Khadijah. Nah gitu tuh, ada segala. Ada segala. Mudah-mudahan agama Islam ini ditolongi Allah Ta'ala yang berdakwah di muka bumi ini kan. Nah, gitu. Kita kalau orang tidak mendukung repot juga jadinya. Kemana antar celengan, orang aku dukung. Celengan pondok, dah malas aku jadinya. Tapi alhamdulillah yang hadir ini, yang tidak hadir juga semuanya pendukung. Pendukung perjuangan Rasulullah insyaallah. Ya Bibi ya. Buktinya celengan belum pernah balik lagi, ada terus isinya gitu lah. Nah, ini kan dukungan-dukungan itu insyaallah ya. Jadi penting dukungan itu. Mana tadi? Kalau tak didukung, ya Quraisy habis-habisan mengancam Nabi Muhammad SAW kulla adiyah. Habis itu urah itu apa namanya? Wasyaddal bala' 'alal muslimin. Urah itu ikat pinggang yang ketat nah. Jadi kalau pendeng ya sesak itu kan serba salah itu. Nah, kaum muslimin saat itu wafatnya Siti Khadijah, wafatnya Abu Thalib kayak orang kekencangan pendeng, model-modelnya. Ini agama yang genting ini. Nah, kiri salah, kanan salah, atas salah, pokoknya salah. Bergerak itu serba salah, baring salah juga. Kenapa? Kencang. Nah, itu. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi setelah wafat Siti Khadijah, di sini disebutkan wa kanat muddata iqamatiha ma'ahu khamsan wa 20 sanah. 25 tahun Siti Khadijah bersama Nabi. Ya, 25 tahun. Kemudian ala sahih tsumma ba'da ayyamin min mauti Khadijah tazawwaja alaih Saudah binti Zam'ah. Setelah wafat Siti Khadijah beberapa hari Nabi kawin lagi. Kawin Nabi dengan siapa? Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Jadi istri kedua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, namanya Saudah. Saudah. Jadi kalau ada orang nama Saudah berarti istri Nabi. Itu. Saudah binti Zam'ah. Kawin juga Nabi. Butuh dukungan masalahnya. Ustaz Cangkir. Itu. As'ad. Itu. Jadi perlu dukungan dari dalam itu penting lah insyaallah. Kita nih mau juga cari dukungan cuma belum terdukung lagi. Itu. Mudah-mudahan yang belum terdukung ini dapat dukungan. Amin. Oh, nyaring yang ini baru sadar aku tadi.
Doakan yang bujang-bujangnya mudahan dapat pasangan yang solehah. Yang bini juga dapat pasangan soleh, alim. Jangan tuan guru, aku alim itu aja sudah. Karena terjajah ulang kita dia. Mudah-mudahan kabul hajat. Berkat salawat. Wa amma ta'ifah yad'u saqifan. Akhirnya Nabi memutuskan coba pindah wadah. Kenapa? Di Mekah ini sudah genting. Ke kiri, ke kanan, ke atas. Salah semua, Bib. Dicaci maki, dihalangi terus. Ada niatan mau pindah ke Taif. Ke Taif pulang. Taif, ada yang pernah ke Taif? Belum pernah ada. Belum ada ya. Mudah-mudahan pernah ke Taif. Sekarang kan jadi wisata religi ya. Dari mana? Dari Mekah itu ke Taif. Tambahannya besar juga biayanya. Nah, itu ke Taif. Di Taif Nabi coba-coba pindah ke Taif bersama sahabat beliau Zaid bin Harithah. Fa aqama bi syahran wa qila 'asharata ayyam. Pindah ke Taif. Pendapat pertama Nabi di Taif itu sebulan. Ada lagi yang mengatakan bukan sebulan, 10 hari aja. Taif nih hijrah. Ini sudah kacau balau di Mekah, ini kacau sudah, tidak tenang dari situ. Mau ceramah dimarahi orang. Bahapsian dimusuhi orang juga. Nah, gitu. Akhirnya pindah aja. Ini namanya orang memusuhi jangan dilawani. Kabur aja dulu. Nah, pindah aja dulu. Akhirnya apa? Wa qasada amma qasada Taif wa kana yad'u ila Allah thaqifan bi wa huwa abu qabilah min Hawazan ay asyrafu thaqif. Thaqif ini nama pemimpin kabilah min Hawazan, asyrafu thaqif. Jadi Nabi pindah ke Taif mendatangi kepala adatnya lah atau tetuhanya di situ. Nah, mungkin wah ini kepala desanya gitu aja. Namanya Abu Thaqif. Cuman falam yuhsinu bil ijabah. Kepala suku-sukunya nih, tetuha-tetuhanya nih pun menolak Nabi juga. Sampai di Taif tidak diterima juga. Falam yuhsinu bil ijabah. Falam yuhsinu bil ijabah. Dia fatah. Qirah ai dia fatah. Tidak diterima sebagaimana tamu datang. Berarti bukan orang baik Nabi nih di situ. Dimusuhi juga. Nabi mendatangi kepala sukunya itu ada 3 orang namanya Abdun Billail satu. Abdun Billail hamba malam. Apa siang malam dapat tidur. Begadang aja rupanya. Jadi Abdun Billail Beb. Abdul Lail. Jadi namanya anak buta tanya jawab Gus. Ini bahasa Arab kan ya. Siapa namanya Abdul Lail. Sekalinya tukang begadang. Abdul Lail. Abdul Billail itu nama kepala suku. Nama tokoh di Taif satu. Kemudian ada lagi namanya itu nama aslinya Kinanah. Ada lagi namanya Mas'ud. Ada lagi namanya Habib. Abdul Lail, Mas'ud, siapa nih? Habib. 3 orang nih didatangi Nabi. Ketika masuk ke Taif, 3-tiganya menolak Nabi Muhammad. Kan datang berdakwah nih jangan ke bawah dulu. Diketuk rumah kepala desanya dulu. RT-nya didatangi. Nah, kalau kepalanya ketangkap, ekornya mau iringi aja lagi kan gitu tuh. Nah, ini kepalanya memusuhi sudah, menolak Nabi kita juga. Tapi di akhir si namanya si Mas'ud tadi dengan Habib itu masuk Islam juga ujung-ujungnya. Memang waktu Nabi datang ditolaknya. Tapi di akhirnya masuk Islam, beriman juga dengan Nabi. Si Mas'ud dengan Habib tadi. Habib itu nama orang ya. Wa agarru falam yuhsinu bil ijabah qirah fa agarru bihi sufaha wal abid. Di luar lagi si 3 tokoh ini tadi menolak Nabi, bukan sampai di situ saja, bahkan mereka memprovokasi provokasi, mengajak yang lain, anak kecil, perempuan, orang-orang bodoh, nanti ada orang namanya Muhammad kesini, itu bukan orang baik, dicaci, dimaki, jangan diterima. Bebawaan si 3 tokoh ini tadi
di masyarakatnya dihabarkannya pulang, jangan diterima Muhammad datang di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Fasabbuhu ay sohu bihi bi alsinin badiyah. Datang Nabi bersilaturahmi ke rumah-rumah, dicaci maki, disumpahi gitu. Bangsat. Bahasa-bahasa kotor itu nak keluaran dah. Bi alsinatin badiyah, dengan lidah yang kotor. Bahasa kotor, tahu seorang itu apakah bahasanya itu? Yang jelas itulah yang diucapkan mereka penduduk Taif dari pemimpinnya sampai ke rakyatnya menghina Nabi Muhammad. Sekampungan ini. Di Mekah dicaci maki, pindah dicaci maki juga. Nasib Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Nabi kita seperti itu ya. Kemudian tidak sampai di situ, bukan hanya dicaci, waramauhu bil hijarah. Nabi dilempar dengan batu. Kalau kita dilempar dengan sandal gitu sudah halo, bertanduk dah, aku bacakan Yasin malam ini. Ini tidak, Nabi dilempar dengan batu, dilempari waramauhu. Ramauhu itu semuaan, sekampungan melempari Nabi, bukan 1-2 orang dah, sekampungan melempari batu. Ya Allah, ini orang datang mau dakwah, mau ngetuk rumah, mau ngajak sholat, mau mengenalkan Allah, mau bawain masuk surga, yaitu dimusuhi juga yuk. Sampai wah ini masih ada kayak itu juga tuh, cuma tidak separah Nabi. Tapi andai kata ada, rasakan Nabi pun seperti itu juga dakwahnya. Nah, ini tugas perempuan para juru dakwah ini seperti itulah. Ya, ada juga berdakwah, tidak dimarahi orang, bagus saja orang terima, cuma tidak dibayar orang. Amplop kosong atau separuh isinya, pemamai ke rumah pulang. Apa itu dipaham-paham juga. Itu lepas sudah dakwahnya itu. Lepas sudah dakwah Nabi tidak seperti itu. Harusnya kita dakwah nih, kita yang bawa duit seorang kan gitu dah. Ongkos minyak jamin seorang, mau beri orang terima nah gitu. Bukan dakwah mencari amplop dan duitnya. Sampai di mana tadi? Kemudian hatta khudiyat biddima na'lah. Khudiyat itu ini warna putih, saya cat dengan warna biru. Merubah warna. Itu khudiyat. Melumuri. Nah, sandal Nabi itu anggaplah itu kita khayal-khayal aja ya. Itu ketika menetes darah Nabi sampai merubah warna sandal Nabi, tadinya coklat menjadi merah. Saking banyaknya darah Nabi. Guguran, bercucuran, dilempari dengan batu. Nah, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu berjuang untuk kita. Ya, perjuangan Nabi untuk kita sebenarnya. Yang parahnya lagi, wa kana idza azlaqatul hijarah qa'ada ilal ardh. Fayakhuduna bi'adudaihi fayuqimunahu fa idza masya rajamuh wa hum yadhakun. Kita enggak tega kok seperti ini kayaknya. Mau dakwah mengenalkan Allah yuk. Dibawai sembahyang, dilempari batu. Darah bercucuran sampai ke sandal. Nabi tersungkur gitu, terjerungkup. Kalau bahasa Kutai itu terjerungkup. Paham? Terjerungkup, paham ya? Terjerungkup. Paham Kang Panji paham terjerungkup? Terserodok. Nah, terjerungkup. Itu artinya parah lemparan nih. Saking parahnya sampai roboh Nabi terjerungkup. Didatangi buahnya Nabi, sebelah sana ngangkat, sebelah sini ngangkat, dibangunkan pulang. Siapa yang bangun? Yang melempar itu membangunkan. Ketika Nabi bangun, dilempar lagi. Sampai gugur lagi Nabi. Ketawaan. Buahnya tuh buahnya ketawaan. Ya Allah. Umur berapa Nabi? Umur 50 tahun.
Umur 50 tahun bukan muda Nabi, sudah sepuh Nabi. Diperlakukan umat seperti itu. Ini Nabi afdalul makhlukat. Kekasih Allah ya. Tapi seperti inilah ujiannya. Asyaddukum bala al-anbiya. Semakin tinggi pangkat, semakin naik ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tadi. Jadi ujian yang dialami Nabi tidak ada apanya ujian dialami orang-orang lain. Ya, itu. Diolok berapa itu umurnya? Ada yang mengatakan sebulan Nabi di situ, ada yang mengatakan 10 hari di Taif tadi itu. Masih bersabar Nabi. Itu parah ya. Wa Zaid bin Harithah, Nabi berdua ke Taif. Ada Zaid bin Harithah loh. Ini Zaid melindungi Nabi. Kemana arah batu dihadapnya, dihadang pakai bodinya Zaid berkepungan gitu loh kan. Datang di situ ditutupi pakai badannya Zaid. Sampai si Zaid nih tadi hatta syazza fi ra'si shizadan, kepalanya bocor juga. Bocor juga. Apa? Batu yang nyerang. Nah, batu yang nyerang sampai berlubang juga. Kepalanya si Zaid bin Harithah membela Nabi Muhammad. Habis. Walamma insarafa. Keluar Nabi dari kota Taif. Ya, dari kota Taif Nabi keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Walamma insarafa sallallahu alaihi wasallam an ahli Taif marra fi tariqihi bi Utbah wa Syaibah. Di perjalanan keluar dari kota Taif, Nabi ketemu dengan dua orang. Pertama namanya Utbah, yang kedua Syaibah ibnai Rabi'ah. Ini bersaudara berdua ini. Wahuma fi haid, mereka sedang berada di kebun. Lahuma, milik kebun masing-masing. Falamma ra'aya malakiya sallallahu alaihi wasallam, yang berdua ini si Utbah dengan Syaibah ini melihat Nabi bocor kepala, melihat Zaid bocor juga kepala, berdarahan berlumuran keluar dari kota Taif. Akhirnya apa yuk? Taharrakat lahu rahmuhuma. Timbul rasa iba kepada Nabi Muhammad. Orang berdua nih tadi. Si siapa? Utbah dengan Syaibah. Faba'atha lahu ma'a Addas an-Nasrani. Dipanggilkannya pembantu namanya Addas, orang Nasrani. Nasrani, suku Nasrani. Suku Nasrani, agama Nasrani lah gitu. Gula mahuma, gula itu budak. Budaknya si Utbah dengan si Syaibah. Ada pembantu namanya Addas. Ada nama Addas di sini, tidak ada ya. Si Addas ini disuruh apa? Qatfa inabin, membawakan satu apa namanya? Setandan korma. Bukan seikat, ya setandan ya. Setundun menjelang kutai. Ya, itu. Tundun tuh maknanya dua, bisa setundun, bisa juga anu pepe burit. Nah, itu tundun juga namanya itu. Orang kutai, tundun. Setangkai lah ya. Setangkai kurma, qatma inabin. Adas, ambilkan setandan kurma, antarkan nih kepada orang berdua nih yang lagi luka parah ini. Kata siapa? Kata si Utbah. Tidak kenal dengan Nabi. Kemudian datanglah si Addas, falamma wada'a yadahu sallallahu alaihi wasallam, membawa anggur tadi di hadapan Nabi. Falamma wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu fil qatfi qala bismillah thumma aqala fanadara Addas ila wajhi thumma qala wallah inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadzal baldah. Si Addas melihat waktu disorongi anggur, Nabi pegang anggur baca bismillah, makan anggur baca bismillah. Dilihati oleh si Addas, si Nasrani nih, pembantu. Ini lain orang sini nih. Orang sini aku enggak pernah dengar pembacaan kayak ini nah. Pasti orang majelis ini. Nah, itu kalau bahasa kita kayak gitu deh. Ini pasti orang baik ini. Kata si Addas ya. Paham maksudnya ya? Habis itu Nabi berucap, kau orang mana? Nabi yang bertanya kepada si Addas, kau orang mana? Min ayyi biladin anta? Kamu dari mana? Wa madinuka, apa agamamu? Qala Nasraniyu, aku agama Nasrani. Min Ninawa, dari daerah Ninawa namanya. Lalu Nabi berucap,
Faqala sallallahu alaihi wasallam min qaryatir rajul salih Yunus bin Matta. Ninawa itu ada ada orang soleh namanya Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Ini Nasrani ahlul kitab. Alim dengan agamanya. Faqala ma yudrika, tahu dari mana? Ninawa kok ada orang alim di situ, ada orang soleh. Apa jawab Nabi? Dzaka akhi wa huwa nabiyyun misli. Dia itu nabi, dia saudaraku. Nah, itu. Fa akabba addasun ala yadaihi wa rijlaihi wa ra'sihi yukbiluha wa aslama. Hingga akhirnya si Addas pembantu tadi melihat keajaiban yang ada pada diri Nabi, langsung dipeluk, dicium kaki, tangan, dan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belum balik lagi nih, masih di perjalanan dari kota Taif. Belum balik, masih di perjalanan. Dapat satu masuk Islam. Nah, keluar. Tsumma ada ila Makkah hazinan. Kita di apa namanya, orang mulai status kan kita tuh, nah hitam, sedihnya tersinggung, penyinggungan bujur. Padahal hitam tuh bisa jadi kucing sempetinya kan, ada bisa kucing hitam itu lah. Lalu aja mulai status si hitam gitu lah, Guru Mehmet si hitam, lalu aja membaca tanya nyinggung aku hitam punya. Itu kecepatan apa namanya, suudzon. Orang berasa juga, belum tentu juga orang menyinggung seorang kan gitu tuh. Dan Nabi ini dicaci, dimaki, dilempari dengan batu sampai darah bercucuran, merubah warna sandal menjadi warna merah karena darah. Sedih Nabi, manusia Nabi itu. Basyarnya, sifat basyariah Nabi hazinan, Nabi sedih luar biasa. Nabi pulang dari kota Taif. Fasa'alahu malakul jibal bi ihlaki ahliha dzawil asabiyah. Lalu di perjalanan malaikat penunggu gunung mendatangi Nabi Muhammad. Apa bahasanya? Fi ihlaki ahli dzawil asabiyah. Dzawil asabiyah itu kompak memusuhi Nabi, itu asabiyah namanya. Paratik. Bunyi kata si malaikat penunggu gunung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatkah gunung? Kubalaskah Taif itu, kulempari dibalikkah gunung ini? Nah, di situ menawarkan jasa malaikat, mau dibalaskah? Artinya kalau bahasa kita nih ada preman, tapi gratis nih. Maukah umpamanya guru, maukah kami yang turun? Nah, gurunya baik juga, jangan, enggak usah aja. Punya bar sidin ke saya kan. Nah, Nabi kita apa bilang Nabi? Faqala la inni arju an yakhrujallahu min aslabin man yatawallahu. Harapanku, kata Nabi. Coba perhatikan yuk bahasa Nabi ini. Setelah kampung itu habis-habisan sekampungan memusuhi, mencaci, hampir membunuh Nabi. Ada orang mau membalas, mau menghancur kampung itu. Nabi menjawab, jangan. Barangkali anak turunannya, inya memang sudah luar biasa nakalnya. Aku harap turunannya itu ada jadi orang alim di situ. Ada jadi orang alim. Inni arju an yakhrujallah min aslabihim man yatawallah. Man yatawallah itu orang yang punya wilayah. Artinya orang yang alim gitu, dapat ilmu banyak sehingga diberikan Allah makom jadi wali gitu. Di sini dipadahkan ashabul ijtima' liqitalin nabi. Inna mulkul jibal sallam alaih wa nadahu thumma qala murni bima syi'ta in syi'ta an atbaqa alaihim al-akhshabain ay al-jabalain al-khashilain wa huma Abu Kubais wa Qaiqan. Dua gunung ditawarkan oleh malaikat, Jabal Abi Kubais dengan gunung Qaiqan namanya. Aku belum tahu juga itu Qaiqan ini baik namanya di situ. Kalau Abi Kubais pahamnya kita. Para Mekah sudah itu kan, Jabal Abi Kubais. Wah, ini sudah dipreteli bubuan wew itu nah. Buan bau. Dipretelinya sudah Abi Kubais itu. Dibuanginya sudah. Nah, dua gunung ini ada penghuninya, ada penunggunya malaikat itu. Ini Abi Kubais, ini Qaiqan, kami balikkah kanu ditelongkopkankah ke Taif? Enggak, bilang Nabi, aku berharap ada turunannya yang jadi orang soleh. Di sini Nabi bahkan berdoa dengan doa, bahkan malaikat itu menjawab
Faqala lahu malakul jibal anta kama sammaka rabbuka raufun rahim. Muhammad kutawari balas dendam tidak mau. Berarti sesuai Allah Ta'ala Tuhan kita itu memberi engkau gelar wahai Muhammad apa raufun rahim. Wajar punya malaikat dapat gelar rauf, dapat titel rahim, wajar. Seperti inilah sifat Nabi Muhammad tadi itu. Itu luar biasanya Nabi. Rauf tuh sifat siapa yuk? Sifat siapa? Sifat Allah kan? Asma Allah, sifat Allah. Rahim, asma Allah, sifat Allah. Ditaruh kepada Nabi Muhammad. Namanya tajalli Allah. Tajallian kamilan. Nampak raufnya Allah, rahimnya Allah di diri Nabi Muhammad. Nah itu tadi. Makanya raufun bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah. Kalau zat itu qadim, sifatnya qadim juga guru lah. Sifatnya qadim juga loh. Nah qadim itu sifatnya itu baru diberikan ke Nabi Muhammad pulang. Nah, itu. Jadi abadi. Rahman rahimnya Nabi Muhammad itu, rahmatnya Nabi Muhammad itu abadi, tidak pernah hilang pada diri Nabi Muhammad itu tadi. Itu abadi. Terus-terusan Nabi Muhammad itu kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi habis ya babnya di sini, habis sudah. Intinya kita jangan dipisahi, Rasulullah itu jangan dipisahi. Karena rahmat Allah ada di situ, rahimnya Allah di situ, raufnya Allah ada di Nabi Muhammad tadi. Mazhar atam penampakan yang sempurna ada pada diri Nabi Muhammad. Kenampakannya Allah Ta'ala sempurna pada diri Nabi kita Muhammad tadi itu. Jadi mau dapatkan kasih sayang Allah ya Nabi Muhammad juga yang diparai. Itu. Jadi secara lisan dengan sholawat, secara fisik dengan ittiba menuruti Nabi sambil berasa-rasai, dirasa-rasakan sembahyang umpat siapa? Umpat Nabi, kan gitu tuh. Kalau tidak sembahyang siapa diumpati? Kan lepas artinya gitu tuh. Lepas dah. Kalau lepas dengan Nabi, lepas juga dengan Allah, lepas juga dengan Allah. Itu tadi. Jadi kalau tidak sembahyang, ingat-ingat aku ini lepas sudah relnya, sudah terselisih dengan relnya Nabi kita. Gerbong kita ini bukan satu gerbong lagi dengan gerbongnya Nabi. Kalau tidak sembahyang, kita sembahyang aja dulu. Banyak yang lain tidak usah, sembahyang dulu gitu nah. Perhatikan masing-masing sembahyang kita. Lagi berdagang, lagi mancing, lagi bekerja jam 5, turun jam 6, turun jam 4 sampai ke lapangan jam setengah 7 umpama nih, kapan sembahyang? Itu. Jadi ada hikmahnya orang manu tutup perusahaan trip lah, bisa sembahyang rajin kan? Dapat terrajin sedikit sembahyang kan? Itu. Ya Allah, ya Allah. Ini alam semesta berkat Nabi Muhammad, gitu aja ya. Semuanya kita hayal Nabi Muhammad itu hayal. Kita mah hayal aja dulu kan, enggak pernah ketemu tuh hayal aja lagi. Hayal. Dulu belum kawin. Gua tanya Ucen, hayal belum nikah kan mahayal apa saya kawin itu mahayal aja dulu kita ini. Surga belum pernah surga, kisah Habib, kisah guru. Jadi surga tuh dihayal aja. Nah, Nabi Muhammad belum pernah ketemu, dihayal ya Nabi Muhammad tuh dihayal. Itulah khayalan yang terbaik. Menghayal Rasulullah. Menghayalnya kan belajar juga menghayalnya itu. Menghayalnya belajar juga, jangan menghayal juga. Belajar. Jadi melihat alam semesta ini kita merasakan berkah Nabi semua. Alam semesta ini melihat berkah Nabi. Liajlik, karena munculnya alam ini karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtu liajlik. Khalaqtu liajlik. Karena engkau ya Rasulullah. Gini nah. Kata sahibud diba, al-kaun isyarah wa antal maqsud. Al-kaun itu alam semesta. Isyarah itu yang nampak. Isyarat itu nampak. Ini saya nunjuk ke situ. Ini isyarat saya kan? Atau saya mengisyarat ke situ. Mana musola? Nah, gitu lah. Coba perhatikan ya. Mana musola itu? Itu isyarat namanya kan? Yang pian lihat mata saya ke situ. Ya kalau
Coba perhatikan baik-baik. Yang kita lihat mata saya mengarah ke sana atau tangan saya lah. Mana musola? Yang pian lihat ini kalau yang pian tuju inilah. Hah? Coba rasakan. Lain ini yang dituju. Itu yang dimaksud. Antal maksud. Kita berada di dunia ini nah. Ya kalau ini isyarat. Yang dimaksud siapa? Habibuna Muhammad. Al-kaun isyarah wa antal maksud. Muhammadun asyraful arabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi alal qidami. Karena Nabi Muhammad mau berjalan, diciptakanlah bumi ini. Bumi diciptakan untuk Nabi Muhammad berjalan. Artinya diadakannya bumi karena untuk Nabi, maka dan seterusnya yang lain dan demikian. Itu. Jadi habis sudah kaun alam semesta tadi sebab Rasulullah SAW. Jadi caranya tadi banyak ibadah salawat, Jangan malas bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sambil juga sembahyang. Aduh, puasa ibu-ibu ada kodoan di kodok. Ramadan tadi nah, aku 7 hari haid di kodok, jangan bayar fidyahnya aja. Nah, ada yang fidyah kodok, ada yang fidyah mah, ada yang kodok mah tuh nah. Nah itu. Aku sudah bayar fidyah semalam jar. Kenapa? Sakit perut nih. Mana bisa? Sakit perut buka bib. Sakit perut buka. Bayar fidyah lah. Enggak masuk. Di kodok. Nah, mengkodonya itu karena umpat Nabi gitu aja. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan yang sakit sehat, yang bujang kawin, yang mau berangkat haji mudah-mudahan kabul. Mudah-mudahan sampai ke Mekah dan Madinah dan seterusnya dapat haji yang mabrur, pulang dengan selamat. Dan yang belum berangkat mudah-mudahan berangkat. Kita semuanya mudah-mudahan naik haji. Doakan saya juga mudah-mudahan bisa naik haji, berangkat ke Baitullahil Haram sekeluargaan, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan bisa ngumpul dengan Nabi Muhammad berkat dzurriyyat Nabi Muhammad. Itu saja, walafu minkum wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasy